Baik, hari ini kita akan belajar CodeIgniter dengan mengkoneksikan database dan juga melibatkan folder MVC ya, model view controller. Nah, yang pertama kita harus aktifkan dulu nih dalam membuat sebuah pembelajaran website atau membuat sebuah program website. Kita aktifkan dulu, yaitu adalah XMPP control panelnya. Apache dan MySQL kita aktifkan. Lalu sebelum kita mengkoneksikan, kita juga harus buat database-nya ya. Dan sebelumnya kita sudah pernah buat database-nya. Kita ke localhost php myadmin. Database sebelumnya adalah kita menggunakan database tk_buku ya, dengan tabelnya buku dan fieldnya kode buku, nama buku, harga, stok, dan beserta recordnya ya. Nah, dalam membuat sebuah database ini kita perlu perhatikan nih, nanti untuk mengkoneksikan atau memanggil sebuah field. Ini field yang atas field ya, yang bawah adalah record. Fieldnya adalah kode underscore buku, huruf kecil semua, nama underscore buku, harga, dan stok. Ini fieldnya nanti pada saat manggil di dalam web, kode listing di jendela editor kalian untuk memanggil itu harus sama fieldnya ya. Nah, setelah kita sudah buat database-nya, kita masuk ke dalam folder CodeIgniter. Nah, di sini folder CodeIgniter-nya kita sudah rubah ya, name-nya adalah toko_buku. Di sini ada application, system, dan user guide. Kita pakainya application. Nah, di application di sini banyak ya foldernya, ada controller yang kita akan libatkan controller, models, dan views ya. Dan juga config nih, config ini ada configuration. Nah, di dalam configuration ini untuk mengkoneksikan kita ada dalam sini ya. Kita buka dulu configuration, kita cari database. Nah, di dalam database ini kita lihat paling bawah. Nah, di sini ada hostname, localhost, username-nya apa? Di dalam database kita manggilnya username-nya adalah root ya di database saya. Di php myadmin itu username-nya root. Nah, di passwordnya kosong. Kalau kalian passwordnya ada, maka diketikkan ya. Database yang kita akan tuju adalah tadi tk_buku ya. tk_buku. Kita lihat lagi ya, di sini database kita ada tk_buku. Kalau sudah kita save ya, sudah kita save, lalu kita masuk ke dalam file autoload. Autoload ini nanti dia otomatis menjalankan di libraries-nya itu adalah database ya. Jadi kita cari autoload libraries, sini masih kosong ya, kita kasih database. Nah, kita save. Lalu pastikan juga saat kita menjalankan programnya nanti ini rootnya. Rootnya di sini kita buka, pastikan di default controllernya jendela halaman yang kita tuju ya, yaitu ke welcome.php. Nah, sudah, maka kita coba buka di localhost, foldernya adalah toko_buku. Nah, tidak akan terjadi apa-apa ya, ini halaman defaultnya di welcome.php ya. Aman ya untuk mengetikkannya. Lalu kita akan lanjut untuk mengetikkan sebuah program, yaitu untuk menampilkannya kita sebelum masuk ke program kita harus mengkoneksikan lagi database-nya ya. Tadi sudah configuration-nya sudah, kita masuk ke model. Nah, model ini masih kosong nih filenya, bisa kita buat sendiri filenya atau kita copy aja ya. Di file welcome.php ini kita copy, kita pindahkan ke model. Nah, di sini kita rubah namanya menjadi model.
ya. Kita buka, pasti isi filenya adalah isi file filenya my.php ya harusnya ya. Bentar, ini kok nggak mau kebuka. Nah ini ya, masih sama ya di welcome.php ya ini ya. Nah ini kelasnya kita rubah sesuai dengan filenya ya. My model. Controllernya juga di sini extendnya bukan di controller, tapi kita di model ya. Ini adalah komentar, dihapus aja komentarnya. Nah sekarang kita masuk ke public function. Ini public functionnya kita hapus. Di public functionnya kita nanti di model ini bukan ke index ya, tapi kita akan buat namanya get buku ya functionnya. Functionnya kita ke ini adalah get buku ya. Di get buku ini kita akan buat variabel baru, variabel kunci ya, atau kita pakai variabel count aja, connection ya. Di sini kita arahkan database kita ya, nantinya akan menampilkan di dalam database itu tabel buku. Diakhiri dengan result array. Nah nanti di model ini dia akan nanti mengarahkan ke tabel buku ya, dengan menampilkan semua yang ada dalam tabel buku. Nah kalau sudah, kita balik lagi ke autoload ya. Di autoload model kita juga ada nih autoload model. Nah ini autoload model, nanti pada saat otomatis loadingnya nanti modelnya itu ke arah mana gitu ya. Ini kita ke arah model. Ya, ke model. Nah kalau sudah, kalau mau coba-coba jalanin bisa aja silakan. Tidak ada terjadi apa-apa ya, karena belum masuk ke dalam perubahan di welcome.php nya. Nah di modelnya sudah nih kita buat nih ya. Ini untuk modelnya ke tabel buku. Sekarang kita masuk ke welcome.php nya nih. Ini ya, controllernya adalah welcome.php. Kita buka. Nah di dalam welcome.php ini functionnya kita ini kan tadi alihannya ke view welcome message ya, makanya menampilkan tampilannya seperti ini. Ini ke dia di tampilan halaman welcome_message ya di view. Nah ini kita rubah ya, kita rubah nih, kita hapus, kita buat variabel baru ya. Tujuannya untuk mengarahkan ya, mengarahkan ke model dalam welcome.php. Jadi pada saat welcome.php running, dia mengarahkan ke model dan ke view. Di sini kita buat variabel baru namanya condition.
Benar ya, iModel, lalu ke get buku nih functionnya ya, get buku. Nah, nanti kalau dia udah ke get buku, maka kita buat juga ini lanjut mengarah ke view ya. Jadi ke get buku adalah koneksi ke database-nya ya, tabelnya yang akan ditampilkan. Lalu kita arahkan ke view, folder view. Lalu di sini kita buat file lagi nih dalam folder view. Saya sebutnya namanya myTable aja ya, myTable. myTable array ke variable count ini kita tarik ya, kita tarik lalu ke seperti ini. Jadi ini myTable-nya belum ada, ini belum ada, kita buat dulu ya, masih kosong nih di dalam folder view, masih kosong. Jadi kita buat myTable, jangan di running dulu, kalau di running pasti nanti error ya. Seperti ini nih, kalau misalnya di running error, dia akan menanyakan apa? Dia akan menanyakan di sini undefined iModel sama mana ya? Ya, di sini iModel. Coba iModelnya kenapa ya? Kita lihat. Kalau kita pakai huruf kecil, iModel. Nih ya, encounter error di myTable.php ini ya, dia akan cari nih myTable.php kenapa. Nah tadi kenapa iModelnya dipertanyakan ya, karena saya menyimpan iModelnya itu dengan nama huruf i-nya kecil bukan besar ya. Dia nyari file iModelnya nggak ketemu nih, makanya i besar model itu apa, jadi sesuaikan ya name-nya. Nah ini sudah dia ketemu, baris pertama dia ketemu, baris keduanya dia nggak ketemu ya, maka dia akan bertanya, ini nggak kenal nih, mana nih myTable.php nih ya, karena kita belum buat itu. Nah kalau sudah kita buat seperti ini tampilannya ya, tadi di controllernya, di welcome-nya sudah, kita masuk ke file view. Ya, ada welcome message ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya, bisa tambahkan atau bisa kita copy lagi yang welcome-nya kalau nggak mau tambahkan. Kita bisa tambahkan di sini new, tambahkan file. Ya mana aja, karena kita mau buat table ya. Kita create ya. Nanti di dalam view ini kita akan buat table. Tapi ini kita save dulu. Kita save, namanya adalah myTable. myTable. Nih ya, muncul ya myTable. Nah, di dalam myTable ini saya hapus ya. Kalau kalian mau buat bisa tambahkan biar jelas. Jadi hanya ada ini ya. Kita kerjakan listingnya di dalam body untuk menampilkan ya, untuk agar apa yang kita buat tertampil ya di body. Nah kita akan buat tampilannya ya, kita buat table lah ya. Table border sama dengan 1 ya, table border itu garisnya ya, terlihat garis tabelnya. Kalau nggak pakai ini maka dia tidak terlihat garisnya. Kita pakai style
Kita pakai bordernya border ini ya. Kalau sudah, kita buat bordernya 1 ya biar terlihat. Jangan lupa diakhiri /table. Nah, kita akan buat baris dan kolomnya di dalam table ya, baris dan kolomnya. Di sini kita akan buat, tadi ada apa, fieldnya di dalam database ada kode buku ya, kita lihat di sini. Sini ya, ada kode buku, nama buku, harga, dan stok. Ini kita akan tampilkan ya. Kode buku. Ini kita copy aja biar cepet. Ada 4. Ada kode buku, ada nama buku, ada harga, dan ada stok buku. Ya, ini belum jadi nih, tapi kalau pada saat kita mau running, silakan. MyTable-nya udah ketemu ya, mytable.php ini kan tadi belum buat, kalau sekarang udah buat, akan tampil seperti ini ya, muncul tuh ya, ini di fieldnya. Nah, jadi kalian bisa merubah-rubah nih, mau kode buku atau mau bagaimana misalkan ya, ini bebas. Ini ya, tulisan ini akan tampil sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini ya, tampil ya. Nah, sudah kita buat ini baris pertamanya. Kita buat baris keduanya. Jangan lupa diakhiri slash ya, biar nggak lupa. Nah, di sini nanti dia kan bentuknya itu recordnya nanti akan banyak ya, apa yang ada di dalam database di sini dia akan tampil di sini ya, banyak. Kalau ini kan cuma 1, kalau nanti banyak ada 5, 6, 7, itu kita harus menampilkan semuanya. Nah, kita harus mempergunakan yang namanya listing array ya. Kita pakai for each untuk menampilkan dia berapa banyak record yang ada di dalam database gitu ya. Nah, ini listingnya adalah pakai tag PHP ya, di sini for each variable count as c. Sebenarnya ini variabel bebas ya, variabel c mau variabel k mau variabel apapun bebas sesuai yang kita inginkan ya. Cuman di sini variabel count ini kan kita sudah buat tadi ya, kita tarik data variabel count-nya untuk dirubah jadi variabel c ya, kita tutup. Nah, kalau kita sudah tutup seperti ini, nanti yang ada dalam baris kedua ini akan terus berulang ya. Ini kita buat kolomnya dulu. Kode buku ya, ini kita copy aja. Ada 4 ya. Nah, ini adalah yang tadi saya katakan ya, ini adalah name
yang ada di dalam field di database tablenya. Ini harus sama nih, ini harus sama ya, jangan di sini fieldnya kd_buku tapi pada saat pemanggilannya kode_buku, itu nggak akan jalan ya, karena dia nggak akan mengenal nih nama fieldnya ini apa ya. Jadi harus sama, jangan dibeda-bedakan ya. Ini nih penting ya, nama buku, harga, stok. Ini kita pakai nama buku, semuanya huruf kecil semua di fieldnya. Di sini harga dan stok. Nah, ini kita save. Berbeda ya sama yang di atas ya. Kalau di atas bebas nih, kita mau menampilkan apa saja bebas, karena baris pertama ini akan tampil itu apa yang sudah kita ketikkan ini ya. Tapi di baris kedua itu dia harus menyamakan atau menyamai yang ada field di dalam database ini ya. Ini harus sama, kode buku, nama buku, harga, dan stok ya. Kenapa pakai tag PHP? Karena kita memanggil ini tadi variabel C nya ya, harus pakai tag PHP. Oke, kalau sudah kita tutup. Ini karena kan kurung kurawangannya ada nih, kita belum tutup nih, kita tutup lagi ya. Nah di sini, kalau sudah kita save ya, kalau sudah di save kita jalankan ya. Di sini kita refresh aja. Nah tampil ya, BK strip 001 buku cerita 5020, BK strip 001 buku cerita 5020 ya. Jadi nanti kalau kita isi lagi recordnya, maka nanti akan tampil seperti itu ya. Mudah kan ya. Nah di sini kita tadi melibatkan MVC ya. Ya dijelaskan tadi ya, kita menggunakan MVC, kita dimana MVC ini adalah sebuah teknik atau konsep ya, yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Kita bisa lihat ini ya, di application ini ada MVC ya, model, view, dan controller ya. Nah dimana model, kita pertama tadi model di sini. Model ini ya, dimana sebuah file atau kelas yang nantinya mempresentasikan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi ya, dimana sebagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database terdapat di dalam model ya. Contohnya misalkan ingin mengambil data dari database ya, menginput, mengolah database, semua instruksinya ada di dalam folder model ya. Jadi tadi mau ngambil data atau menampilkan data, kita buat di model ya, untuk modelnya dengan mengambil isi data dari tabel buku. Nah semua berhubungan dengan database ya. Itu yang berhubungan dengan database, pengolahan, manipulasi database, itu semuanya ada di model itu ya. Jadi kalau model sudah nih, baru kita masuk ke dalam yang namanya view ya. View di sini sudah pasti, kata-kata view itu kan melihat ya. Ya di sini adalah bagian yang menangani halaman user interface ya, atau halaman yang muncul nanti pada browser ya. Di sini semuanya dikumpulkan pada folder view ya. Dan folder view ini dimana nantinya dipisahkan dengan namanya controller ya, controller dan model, sehingga memudahkan si programmer atau web design dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Jadi tahu nih, saya mau merubah-rubah tampilan, maka
adanya di dalam folder view ya. Mau merubah tampilan di dalam folder view. Kalau kita mau koneksiin ada mau narik database, mau ambil data dari database, maka kita masuknya ke models ya. Lalu yang terakhir adalah controller. Nah, controller ini ya, MVC ya, si controller ya, dimana nih sebuah kumpulan instruksi yang menghubungkan antara model dan view ya. Jadi si user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya data yang tersimpan di dalam database ya, itu di model ya. Data yang tersimpan dalam database itu dalam model, nanti diambil alih oleh controller, dan kemudian controller pula yang menampilkan ke view ya. Jadi controller yang mengelola instruksinya gitu. Kita buka nih ya, tadi filenya di welcome. Nah, di sini ada file yang berkaitan, ada listing yang berkaitan untuk model ya. Dia menarik model atau mengarahkan ke model, lalu dia di sini dia di dalam model ini dia kan tadi mengambil data di dalam database ya. Dia ngambil, diarahkan sama si controller, lalu diarahkan langsung ke, ditampilkan ke view, yaitu di my table ya. Ini pusat transisinya istilahnya ya di controller itu ya, antara model dan view itu di dalam controller di sini ya. Maka tampillah halaman ini seperti itu ya. Mudah ya untuk dipelajarin. Oke, sampai di sini. Nanti kita akan lanjut menggunakan pengelolaan CRUD ya untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih.